Allah bestinya kata Ani. Besti, gebiarnya penampilan perdana Nikita kemarin setelah 120 hari lebih nggak muncul emang sukses bikin geger dan bikin penasaran. Secara statement yang diucapkan juga nggak banyak Besti, tapi seolah menyiratkan sesuatu. Nah, adanya perbedaan pembawaan sikap Nikita saat awal ditahan dengan yang sekarang lebih tenang, tapi bikin penasaran perihal gebrakan apa yang bakal disiapkan lagi sama Nikita juga tersorot nih sama Madam Louise, seorang spiritual konsultan di mana terlihat Madam Louise auranya memang berbeda jauh. Terus, apakah sikap kalem Nikita dengan auranya yang terbaru merupakan bentuk kepasrahan atau justru merupakan sikap yang seperti menunggu bom meledak? Kalau kita lihat aura Niki sebelum dipindah dan sesudah dipindah, ya, sebelumnya aura Niki itu ketika sebelum dipindah lebih dominan merah terang bercampur abu-abu, yaitu aura kemarahan, aura tertantang, aura diselimuti bahwasanya ini aku harus perang nih, ini aku harus fight nih. Nah, di situ seperti ada tali energi hitam yang menghubungkan medan aura Gladys dan Nikita. Jadi di situ tuh bukan hanya perang batin gitu, perang semuanya dari Nikita sendiri di situ siap-siap untuk perang. Nah, kalau misalnya aura tadi ketika dipindah itu auranya sudah bergeser dari merah ke abu-abu, bergeser ke ungu biru. Di mana aura ungu biru itu tentang kebijaksanaan, tentang pengendalian, ya. Aura ini bukan lagi tentang aura perang. Jadi kalau kita lihat tadi dari sikapnya Nikita, sebenarnya itu bukan aura perang lagi, beda dengan aura yang pertama ya sebelum dipindah. Ini lebih ke arah ketenangan, lebih ke arah kekuatan. Jadi di sini dominan auranya itu membela diri, masih kuat iya, tapi sudah bukan lagi aura kemarahan. Yang ditunjukkan oleh Nikita tadi adalah sebuah aura kehormatan. Tapi kalau dari sisi batin saya, apakah ada peluang Nikita nanti untuk masuk penjara? Kalau kata batin saya sih peluangnya kecil. Lalu, gimana juga sama aura Reza Gladys sang seteru yang di hari perdana Nikita muncul terlihat berjualan online di platform sosial media. Dan jika terseret konflik publik, maka nantinya Dr. Gladys aura batinnya akan semakin melemah karena energinya tergantung kepada pencitraan eksternal. Nah, itulah aspek daripada keduanya. Nah, kalau ditanyain mengenai aura itu nggak bisa dibohongi. Jadi yang terlihat lembut, terlihat bersih di depan, atau yang tampak keras bisa jadi punya kekuatan cahaya yang nggak bisa dilumpuhkan. Jadi kita nggak bisa ngelihat orang baik di depan, lembut. Nah itu nggak bisa juga. Dalam konflik Nikita dan Gladys ini, publik menyaksikan bukan sekedar drama, tapi duel antara karma verbal dan karma produk. Siapa yang akan bertahan di antara wanita ini? Bukan yang paling cantik di luar, tapi yang paling cantik di dalam. Kalau menurut aku, Nikita akan menang untuk kasus ini ke depannya. Bagaimanapun pencitraan dilakukan, aura tidak bisa dibohongi. Kalau menurut batin saya, tetap yang mempunyai batin yang kuat pasti menang. Jadi saya ngerasa untuk kedepannya Nikita akan menang dan Dr. Gladys akan banyak dirugikan dalam kasus ini. Ya, pesan saya sebaiknya melakukan jalan damai karena kemungkinan besar Nikita bisa menang dalam kasus ini. Nah Besti, jika Madam Louise melihat aura Nikita dan Reza Gladys, di mana menurut hasilnya adalah Reza Gladys kemungkinan bukanlah lawan Nikita, Anjas Asmara dalam kanal YouTube-nya juga sempat menyoroti ekspresi serta ucapan Nikita yang disebut Anjas agak ngeri-ngeri sedap saat Nikita ditanya perihal pesan untuk Reza Gladys dan ekspresi Niki yang diduga nggak nyaman saat nama seterunya disebut. Buat Reza Gladys ini gimana Kak? Yang mau disampaikan buat Dr. Reza kan Mas. nanti aja, nanti kita ketemu di Pada saat ditanya sama wartawan lagi dipindahkan dari kantor kepolisian Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi, Nikita Mirzani ditanya apa kabar baik,
Terus juga dia bilang kata-kata cepet doang gitu, cepet kok waktunya katanya. Terus ada pesan nggak buat Dokter Reza? Katanya bilang, nanti kita ketemu di persidangan. Nah, waktu dia ngomong nanti kita ketemu di persidangan, itu kayak ngeri-ngeri sedap nggak sih? Coba kita simak nih ya, salah satu statementnya singkat tapi kayak ngasih pesan yang serem gitu. Dan ada pesan yang mau disampaikan buat Dokter Reza kan ini ya udah sakit banget. Nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Senyum karir ya, senyum karir gitu. Nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Nadanya itu halus, senyumnya bukan senyum yang menurut aku natural, tapi senyum adalah pesan kayak peperangan akan segera dimulai begitu. Tunggu di persidangan, ngeri-ngeri sedap. Duh, anyway, kalau dari aura Nikita dilihat Madam Lois lebih tenang namun berstrategi, dalam kacamatanya sebagai seorang konsultan spiritual pun, ia melihat Nikita memiliki hal baik secara numerologi. Terus, benarkah Reza Gladys bukan lawan Nikita? Atau justru Reza Gladys adalah sosok yang mampu meruntuhkan seorang Nikita Mirzani? Nikita Mirzani ya, dia punya angka spiritual 6. 6 itu adalah simbol Venus. Venus itu karisma, keberanian, asmara, dan selalu konflik sosial ya. Tanggal lahirnya 17 Maret 1986. Kalau dihitung itu semuanya menjadi 35. 3 ditambah 5, 8. Nah, angka 8 itu adalah sebuah angka infinity. Jadi ketika misalnya melakukan sesuatu pekerjaan itu selalu again ada lagi. Jadi kalau misalnya dia sering berantem, ya udah nanti akan kayak gitu terus. Tetapi kalau dari sisi finansial, uangnya akan terus bertambah. Angka 8 ya, planetnya itu Saturnus. Takdirnya keras, ujian publiknya keras, tetapi punya potensi sebagai pemimpin reformasi. Seandainya nih kita itu ya menjadi seorang kader, itu pasti sering menang karena potensinya menjadi pemimpin reformasi. Nah, kalau kita lihat aura batinnya, dia seorang pejuang. Nih kita seorang single mom. Saya secara pribadi termasuk senang dengan kekuatan Nikita. Dijatuhkan selalu bangkit, mentalnya tinggi. Nah, kekuatannya aura pejuang. Tapi ada satu nih kelemahan dari Nikita. Kelemahannya cepat terbakar emosi. Jadi sehingga rawan dikendalikan oleh reaksi sesaat. Jadi gampang emosian. Sebenarnya hanya itu sih. Kalau misalnya Nikita itu bisa tenang ya. Nah, itu segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik. Makanya hari ini dia lebih tenang, dia lebih nggak mau tahu karena dia sudah mulai belajar mengendalikan dirinya. Nah, ramalan untuk batin, saya nggak ngeramal lah, katakan untuk prediksi batin, energinya tusukan tajam ya, karmanya karma verbal itu sering menang lewat kata, tapi juga sering diserang lewat ucapan. Jadi ketika Niki diserang, maka batinnya menyerap energi lawan. Maka itu nggak mudah dijatuhkan, malah semakin kuat. Semakin dia serang, semakin dia dijatuhkan, maka dia semakin kuat. Jadi itu kelemahan dan kekurangan Niki. Dia punya karma verbal. Lanjut Besti, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita yang menyatakan ketegasannya bahwa momen sidang adalah momen yang ditunggu oleh Nikita dan Mail. Apalagi disebut Fahmi Bahmid, tak hanya perihal Niki dan Mail yang gak kenal sama Reza Gladys, tapi juga Fahmi Bahmid juga memastikan perihal adanya kejutan saat sidang nanti Besti. Makin penasaran banget gak sih? Selanjutnya kita harus ya kita buka aja di persidangan. Kenapa? Apa aja yang mau dibuka, Bang? Apa aja yang mau dibuka, Bang? Nanti gampang. Sangat kejutan, santai aja. Ya pasti tidak memeras, ngapain dia kenal, tidak kok. Sekarang kalau kita tidak kenal, terus dia minta tolong, terus oke lah, saya kasih uang, saya direview yang baik-baik, dilakukan sesuatu, tapi dengan syarat kamu jangan memproduksi hal-hal yang mengandung ini, itu ada syaratnya dari Nikita Mirzani. Terus di kesepakatan, ya udahlah kalau gitu kasih aja Nikita uang menurut Mail. Berapa Il?
Ya sudah, nggak enak saya ngomong bla bla, itu kan ada percakapannya kan sudah Anda tahu semua di media sosial. Di situ disepakati adalah Mail minta 5, tapi ditawar menjadi 4. 4 itu dibagi lagi dengan sistem pembayaran 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya adalah dibawa tunai. Apakah ini bukan bagian dari sebuah kesepakatan? Mail nggak kenal kok, sekarang Mail nggak kenal, ditelepon berkali-kali. Bagaimana caranya pemerasan? Mail itu nggak kenal, ditelepon berkali-kali minta tolong. Tak kenal maka tak sayang, kayaknya pepatah yang ini kira-kira untuk kasus Niki yang berawal gak kenal RG tapi berlanjut jadi laporan kepolisian cocok gak ya Besti? Lanjut lagi aja Besti. Nggak hanya Everything of Nikita yang hari ini tampil perdana dengan memukau jadi sorotan, Reza Gladys pun gak luput dari sorotan warganet. Di hari momen tampil perdana Nikita, Reza Gladys yang terlihat berjualan online di platform media sosial pun diduga warganet sempat mengisyaratkan rasa sewotnya dengan menyebut kalimat pelangak-pelongo, tapi masih bisa ingat. Waduh, ini gimana maksud Besti? Udah aja deh. Kalau hampir tiap hari kagak, kemarin aja kagak. Kemarin so tahu deh. Terus kalaupun tiap hari kenapa? Kenapa tuh? Iya. Aku ada cara, bukan liburan sayang, itu ada seminar. Oh iya benar. Klemas. Apa sih? Menginikan ingatan Reza Gladys. Klemas. Sepelanga-pelongo ini juga ingat loh. Krin, bukan serum. Bro mah nggak bisa sayang, lagi musim haji beb. Naon sih Yun, pimpol Yun. Oh pimpol. Sementara itu bahas perihal pelangak-pelongo nih Besti, selebgram Vol yang kerap vokal dalam menyuarakan dukungannya terhadap Nikita juga mengunggah sesuatu yang gak berisik tapi dengan beberapa caption tegas dalam unggahannya tersebut. Salah satunya adalah Vol menuliskan kebenaran yang akan terungkap di pengadilan serta ada caption lain yang juga ia tulis perihal pelangak-pelongo. Sementara itu Besti, Nikita Mirzani sendiri dalam unggahan story Instagramnya terpantau mengunggah ulang foto dirinya yang akhirnya tampil serta mengunggah ulang foto bersama Mail di sebuah private jet yang hari itu juga menjadi sorotan. Mail. Gimana Mail? Bajunya lihat bagus kan? Hah? Sengaja. Gimana kabarnya nih Bang Mail? Baik. Lihat. Makin sumringah nih. Ya kan? Kasih jalan dulu. Ada pesan-pesan buat Happy banget. Kasih jalan dulu. Ada pesan-pesan buat RG. Ada pesan-pesan buat Reza Gladys. Nggak ada pesan-pesan, sampai ketemu di pengadilan aja. Nah Besti, kalau saat pelimpahan dari Polda ke Kejaksaan aja tampilan Nikita begitu gebyar dan menyita perhatian warganet, kira-kira pas sidang nanti apakah RG bakal kalahin tampilan Nikita? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.